Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya. Nah, sekarang pada video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas sesuai dengan judul saya tadi adalah Sejarah Kritik Sastra di Eropa. Nah, bagaimana perkembangan kritik sastra di Eropa? Sebelum membahas lebih lanjut, nah kita harus tahu perkembangan kritik sastra modern di Eropa itu terjadinya kapan. Nah, perkembangan kritik sastra modern di Eropa dimulai pada abad ke-18 saat kemunculan aliran romantisme di Eropa. Nah, pada saat itu, penulis dan intelektual mulai berpikir tentang sastra sebagai bentuk resmi yang memiliki nilai estetika dan sosial. Nah, berlanjut hingga abad ke-19, kritik sastra mulai meningkat sebagai salah satu bidang belajar mandiri dengan kemunculan teori dan metodologi kritik sastra baru. Nah, selanjutnya pada sejarah kritik sastra di Eropa ini kita akan membahas beberapa aliran-aliran yang bersangkutan dengan kritik sastra. Yang pertama adalah aliran formalisme. Aliran kritik sastra yang lahir pada Rusia pada tahun 1920-an ini sebagai pengkritik teks sastra secara formal. Dikatakan formal yaitu banyak kaitannya dengan struktur bahasa. Struktur bahasa ini bisa meliputi wacana, paragraf, kalimat, morfem, dan fonem. Nah, kaum formalis ini memandang karya sastra sebagai karya yang berdiri sendiri tanpa terpengaruhi oleh luar karya itu sendiri. Maksudnya luar karya itu sendiri adalah biografi pengarangnya, tidak berkaitan sama sekali dengan biografi pengarangnya. Nah, salah satu contohnya adalah kelompok ini ditandai dengan esai yang ditulis oleh Victor Solki yang diterbitkan oleh Pinter di ST. Kemudian selanjutnya adalah aliran psikoanalisis. Nah, Rene Wallach dan Austin Warren pada tahun 1995 mengatakan aliran ini adalah sebuah metode yang menekan terhadap keseluruhan karya, namun lebih ditekankan pada penokohan dan perwatakan. Artinya, mementingkan unsur psikologis yang terbunyi dari sastrawan dalam menjelaskan karya sastranya. Nah, dengan kita memahami segi kejiwaan pengarang akan sangat membantu dalam memahami karakter cerita atau alur karya sastra yang ditulis oleh pengarang tersebut. Nah, asumsi dasar psikologi sastra ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama karena karya sastra adalah produk dari suatu kejiwaan yang pemikiran pengarang berada pada setengah sadar yang menjiwai proses imajinasi seorang pengarang dalam menciptakan karya sastra yang dibuatnya. Nah, kedua, karena pemikiran dan perasaan pengarang ketika mengarang karangannya tersebut. Misal, sejauh mana pengarang mampu menggambarkan perwatakan atau perwatakan tokoh agar tokoh tersebut terlihat lebih hidup dan mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, sekarang yang ketiga adalah aliran kritik Marxis. Nah, aliran ini memandang karya sastra sebagai cerminan sosial berdasarkan dari mana ia berasal. Nah, dari mana ia berasal berarti berhubungan dengan biodata si pengarang. Bahkan kaum Marxis ini menyatakan bahwa karya sastra adalah suatu institusi sosial yang memiliki fungsi ideologis yang spesifik berdasarkan latar belakang dan ideologi penulisnya. Nah, kritik Marxis ini bukan hanya sekadar sosiologi sastra yang hanya menaruh perhatian bagaimana novel-novel diterbitkan, namun menjelaskan karya sastra dengan lebih sepenuhnya. Maksudnya di sini adalah menaruh perhatian sensitif pada bentuk-bentuk, aliran-aliran, dan makna-makna karya sastra tersebut sebagai produk dari sejarah yang khusus. Nah, selanjutnya adalah ada aliran kritik sastra feminisme. Menurut Yoman Kuta, pada tahun 2005, feminis berasal dari kata femme yang berarti perempuan. Feminisme juga menurut Sugihastuti merupakan kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan-perempuan dalam masyarakat, baik bukan hanya dalam masyarakat, melainkan dalam keluarga, tempat kerja. Nah, aliran feminisme ini juga merupakan kelompok dari perempuan-perempuan yang tertindas, tetapi
bukan juga untuk melakukan pemberontakan terhadap laki-laki, melainkan sasaran dari analisis feminisme ini adalah mengungkapkan karya-karya penulis pada masa lalu dan masa kini. Karya-karya penulis maksudnya di sini adalah karya-karya penulis perempuan, dan juga untuk mengungkapkan tekanan pada perempuan dari karya sastra yang ditulis oleh para pria pada zaman dahulu. Kemudian bukan hanya itu, juga untuk mengungkapkan ideologi pengaruh wanita dan pria, dan mengungkap analisa feminis tentang mengapa wanita lebih suka terhadap hal-hal yang halus, emosional, penuh kasih sayang, jika berkaitan dengan karya sastra yang dibuatnya. Nah, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pembelajaran pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.